Sahabat Berita Desa, pemerintah Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara sukses melaksanakan Musrenbang Cam 2027 pada Senin tanggal 12 Januari tahun 2026. Kegiatan yang dipimpin Camat Air Napal, Amir Mahmud SE ini dihadiri Bupati Bengkulu Utara diwakili Asisten 2 Insinyur Haji Alpian MM, anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dapil 3 Edi Sanusi ST dan Kepala Baperida, Dr. Dodi Hardinata beserta Kepala OPD terkait dan Kepala Puskesmas, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal serta perwakilan dan Ramil Kerkap. Kegiatan Musrenbang Cam 2027 yang diikuti Forum Kepala Desa, Kepala Sekolah, tim perwakilan desa, perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat tersebut untuk menjaring usulan dan aspirasi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2027 di wilayah Kecamatan Air Napal melalui dana APBD dan APBN. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke! Berita Desa, oke! Berita Desa, oke! Masyarakat berkaitan masalah yang kita akan pada hari ini, insya Allah akan terus kita baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten kita berkaitan masalah pembangunan ini. Nah untuk itu ya ini berkaitan hal ini nanti ya mungkin ya banyak pertanyaan dari masyarakat ya. Kita jangan sampai nanti ya silakan memberikan pertanyaan ya dengan penuh tersebut yang bisa sampai kita halo apa tuh kemudian kalau dapat kadang kita berkomunikasi ini ya dengan baik dengan sopan ya supaya kalau kita menjalankan ya acara kita pada hari ini dengan mudah ya insya Allah hasilnya juga baik. Itu yang harapan saya dan selanjutnya ya atas usulan-usulan nanti ya mari kita sama-sama untuk kita perjuangkan melalui APBD Kabupaten Utara. Nah untuk itu ya mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan ini ya agak berkaitan juga dengan masalah acara kita pada hari ini antara APBD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2026. Mungkin itu ya yang saya sampaikan. Usulan ini tidak bisa kita masuk semua, tentu nanti akan dipilah. Ada dari Musrenbang kecamatan nanti akan ada prioritas, nanti ada 9 prioritas yang kita usulkan untuk di kabupaten. Tentunya jadi pertanyaan, bagaimana nanti yang lainnya, Pak? Bagaimana yang lainnya? Itu yang lain tetap kita usulkan. Tetap ada lampirannya nanti masih SPD itu masuk di SKPD yang lain yang ada di Kabupaten Utara. Jadi jangan berkecil hati, tetap dijadi usulan-usulan yang ke kabupaten, nanti provinsi sampai nasional tetap ada. Tapi yang 9 itu memang harus masuk. Yang lain ini tetap kita masukkan, nanti akan dibagi di forum SKPD di kabupaten. Itu akan dibagi masing-masing ke SKPD yang berkaitan dengan usulan-usulan dari kecamatan ini yang dari bawah dari desa. Jadi jangan berkecil hati. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini saya sebagai wakil Bapak, saya tidak akan berdiri di sini apabila tidak dipilih oleh Bapak Ibu, termasuk Dapil 3 ini. Jadi dari kesempatan hari ini kita melaksanakan Musrenbang Cam. Musrenbang Cam ini adalah lanjutan dari mungkin ada dulu Musrenbang Des, naik ke Musrenbang Cam, akan kita bawa ke Musrenbang Kap untuk pembangunan dilaksanakan tahun 2026 untuk 2027. Alhamdulillah pada hari ini mungkin kepala desa tanda tanya. Kemarin secara prioritas kita mengusulkan jalan hotmik dari depan sampai kantor camat cuma 120 meter Pak. Tapi tadi sudah kami bicarakan dengan Kepala Bapeda, insya Allah 2027 dibangun ya Pak Bupati ya. Dibangun. Jadi tidak perlu lagi kita
Itu udah keputusan kami tadi, dananya dari mana, walaupun kita ada potongan TKD dari pusat berjumlah 129 miliar untuk 2026. Jadi ini kita sangat bangga pada tahun 2027. Saya mohon maaf Pak, ancaman apabila tidak dibangun 2027 sampai habis jabatan saya tidak akan hadir di Musrenbang kecamatan. Ya Pak ya, janji nanti buat kita acara. Karena 19 kecamatan cuma kecamatan Ernapal yang rumput jalannya Pak. Itu sebagai bahan laporkan ke Pak Bupati. Karena Ernapal ini termasuk bagian dari Kabupaten Bengkulu. Rekapitulasi usulan longlist Musrenbang Kecamatan Ernapal tahun 2027. Yang pertama yaitu bidang infrastruktur. 1. Desa Pasar Terkap mengusulkan pembangunan jalan hotmik 1 paket rusak parah. Kemudian Desa Talang Kering, jalan hotmik juga kondisi rusak parah dengan panjang 3,5 km. Kemudian yang ketiga Desa Tebing Kandang, jalan hotmik kondisi lingkungan yang rusak parah lebih kurang 5 km. Itu untuk yang infrastruktur. Kemudian untuk yang ekonomi, 1 Desa Pasar Tebat yaitu pembangunan jalan hotmik lebih kurang 2 km rusak parah. Tapi di sini lebih kepada perkebunan, jalan usaha tani. Kemudian Desa Slubu pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jasa usaha tani, jalan usaha tani juga lebih kurang 3 km. Kemudian Desa Talang Jarang, pengadaan Al-Sintan perontok padi khususnya ini. Ya Pak Kades ya, perontok padi ya. Untuk 2 kelompok. Kemudian untuk Sosbud Desa Tepi Laut yaitu pembangunan bedah rumah atau rumah layak huni sebanyak 3 unit. Kemudian Desa Pukur pengadaan mobil promosi kesehatan atau ambulan. Mengingat Desa Pukur ini agak ke dalam, jadi ambulan sangat dibutuhkan. Kemarin ambulan dari Pak Gubernur tidak dapat di Desa Pukur, dapat di Desa Pasar Pembah. Kemudian terakhir untuk Desa Lubu Tanjung, rehabilitasi puskesmas pembantu Desa Lubu Tanjung 1 paket rusak parah. Nah inilah usulan prioritas yang disepakati di tingkat Musrenbang kemarin. Jadi semuanya kami minta solusi baik secara internal, formil maupun informil ke kawan-kawan yang ada di komisi kebidangan, terutama di Banggar, itu posisi untuk sharing dengan beberapa program prioritas yang ada di RKPD. Untuk usulan tahun 2026 untuk WAC, jam Kesmas atau JKN, itu Pak Nazarudin, ini kan ada beberapa yang diajukan dari desa, 150, 300. Kini hanya 3.000, 5.000 ajukan hari ini. Kita hidupkan semua untuk di Ernapal ini. Jadi jangan lagi 100, 200. Ada target sekitar 5.000 aja kita hidupkan semua itu. Hari ini kita hidupkan. Datanya lengkap, by name, by address, Pak Camat. Ini tahun lalu kan masih ada yang usulannya. Untuk di desa, untuk WAC ini Lubu Tanjung ya, tahun lalu. Jadi Pak Edi kalau kita hidupkan 150, 100, udah rekor kita Pak Edi. Jadi saya untuk WAC, jam Kesda maupun JKN, Pak Bupati pasang badan lah untuk yang WAC ini ada 5.000 lah di Ernapal, enggak masalah. Jangan dikit-dikit masukkan semua, cek warga-warga kita yang KTP-nya belum KTP Bengkulu Utara Pak Camat, karena dia masuk dalam kelompok rentan, ganti KTP Bengkulu Utara. Hari ini kita masukkan, besok udah aktif itu. Nah, jadi posisinya itu tadi. Untuk petunjuk penggunaan anggarannya itu sudah tertuang di Permendes 16 tahun 2025 yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Desa pada tanggal 29
Desember tahun 2005 kemarin. Dari petunjuk proses tersebut ada beberapa kegiatan memang secara keseluruhan kita ketahui terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk dana desa ini. Kalau tahun 2025 dana desa yang dikucurkan se-Indonesia ini hampir 71 triliun. Jadi untuk tahun 2026 ini dana desa yang dikucurkan se-Indonesia ini berkisar di 61 triliun. Jadi hampir 10 triliun terjadi penurunan. Kemudian kalau kita baca di Permendes 16 tahun 2025 itu untuk kegiatan hampir tidak jauh beda, cuma ada beberapa penekanan. Untuk kegiatan BLT itu tidak lagi dikasih batasan, tapi tetap ada. Kemudian ketahanan pangan sama juga. Kalau kemarin ketahanan pangan 30% wajib dari anggaran, sekarang tidak lagi. Karena mengingat anggaran juga yang jauh turun, tapi untuk kegiatannya tetap ada, Pak. Tetap ada. Silakan nanti kawan-kawan di desa lakukan musyawarah terkait dengan kawan-kawan yang berhak menerima BLT-DD ataupun kegiatan ketahanan pangan. Kemudian untuk DD Kabupaten Bengkulu Utara, saya rasa kawan-kawan sudah tahu juga jumlah nominalnya. Itu kalau tahun 2025 kita di angka 172 miliar, tahun 2026 ini kita di angka 147 miliar. Jadi terjadi penurunan untuk anggaran dana desa. Jadi untuk dana desa itu terbagi dua lagi, Pak. Ada yang reguler, ada yang untuk KDMP. Nah, dari 147 miliar itu terbagi lagi yang reguler. Nah, ini Pak Ketua ada senyum-senyum dari itu. Yang reguler itu di 61 miliar. Untuk yang KDMP itu di 86 miliar. Untuk yang KDMP ini masih menunggu PMK-nya, yang insya Allah sebentar dia akan diturunkan dari Kemenq yang menjadi acuan kita untuk penggunaan dana desanya. Itu tetap nanti masuk di APBDes, tetap tercatat, mungkin nanti langsung dipotong di APBD pusat, tapi tetap tercatat terdata di APBDes kita. Mungkin ada perubahan. Kemudian untuk 61 miliar itulah yang dibagi ke 215 desa, dan kisaran desa ini Pak Edi berkisar di 250 juta kalau untuk air napal ini, dan hampir merata lah se-Kabupaten Bengkulu Utara ini. Yang agak tinggi itu di Sukamulia hampir 400 karena dia daerah tertinggal. Kalau kita di air napal ini tidak ada lagi. Kemarin kami sudah survei yang pasar yang di dekat, yang belakang masjid itu, namun karena efisiensi anggarannya terpaksa nggak ada. Jadi itu yang di pasar Gekap. Kemudian yang di Lubuk Tanjung dulu pernah mendapatkan untuk bangunan los ya, Pak ya. Namun untuk kedepannya, kalau yang pasar Lubuk Tanjung memang kompleks permasalahannya. Karena katalah kita bangun, tapi akses jalannya tidak memadai, karena di situ kan rawan airnya kebanyakan ya. Airnya kebanyakan alias banjir. Jadi memang harus secara serentak ya Pak Dodi, jalan diperbaiki, kemudian los yang udah mau roboh itu kayaknya belum ditangani ya, gitu ya. Karena waktu kami dulu dengan dana DAK Pak, maunya kalau dari APBD murni, yaitu tadi kejar-kejaran dengan yang lain. Pak Edi Sanusi anggota Dewan paham betul. Bagi desa yang di wilayahnya ada objek wisata, biasanya di provinsi setiap tahunnya itu ada lomba desa wisata. Alhamdulillah pada tahun 2025 Desa Lubuk Saung itu mendapatkan peringkat 3 di tingkat provinsi.
dan hadiahnya juga lumayan. Dan prioritas yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu selain juga stimulan bantuan dana, juga prioritas untuk mendapatkan ambulan di 2025. Untuk itu kepada Bapak Kades yang hadir, nanti ketika ada informasi terkait lomba, tolong diikutkan. Karena apa? Minimal peserta lomba yang sudah masuk ke tingkat provinsi, biasanya 10 besar, mungkin ada 2, ada 3 desa se-Kabupaten Bengkulu Utara akan mendapatkan prioritas sarana tersebut. Diprioritaskanlah di tahun 2027 karena di Peting Kandang belum pernah mendapatkan dana curan dari APBD, karena kami sangat merasa terisolir, merasa tidak dipedulikan. Kami Peting Kandang meminta jalan hormik itu untuk lingkungan, karena di perkembangan Peting Kandang itu kami adalah pesisir pantai. Ini sangat ekstrim karena abrasinya. Jadi perluasan desa kami adalah mengarah ke kanan. Jadi kami ada perluasan desa, itu jalan sudah hancur. Itu rumah, pemukiman sudah banyak, bahkan muluhan itu tidak tersentuh jalan dari kabupaten. Jadi saya harapkan kepada Bapak DPRD Dapil 3, kami alhamdulillah memiliki 2 dewan di Dapil 3 ini. Harapan besar kami untuk bisa memprioritaskan di 2027 jalan hormik desa kami. Saya tegas saja, tahun ini sekarang saya bangun dengan alokasi 50 juta. Ya, jadi mengapa saya harus bangun? Setiap hari ini kan menjatuhkan orang. Orang ini pantainya jatuh. Jadi tahun ini saya anggarkan dengan plotting 251, 50 juta saya akan anggarkan untuk pembuatan gorong-gorong. Karena ini sangat sedih dan janji-janji terus. Saya orang yang tidak suka janji. Kalau kamu bohong 1-2 kali itu biasa saja. Kalau berulang kali akan bohong-bohongnya. Jangan sampai 3 kali. Ya, jadi saya tegaskan di plotting APBDP kita alokasi 600 turun 400 turun 0%. Ya. Jadi Pak ini tahu cerita saya. Jadi sangat tidak manusiawi lah kalau pemerintah desa sebagai ekor di tingkat bawah, terserah itu jabat kabupaten, jalan provinsi, ketika kepala desa tidak frustasi itu sedih Pak. Maka tahun ini dengan 251 juta, selain ketahanan pangan dan gedung 11 saya selesaikan, suka dan tidak suka harus saya bangun.